Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus yang kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu terkasih, tema perenungan kita pada minggu terakhir bulan keluarga tahun ini adalah bertumbuh dalam rencananya. Saat ini kita sebagai keluarga Allah kembali diingatkan bahwa keluarga berkomitmen memuridkan anak-anaknya. Keluarga mendorong dan mengajak keluarga untuk mengikuti pembinaan kompak, kolaborasi, pemuritan keluarga. Seluruh peran dalam keluarga, baik oma maupun pemuda, single, bersama-sama mendukung proses pemuritan dalam keluarga. Ayat pembukaan terambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur.
rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya di dalam doa. Ya Allah, inilah doa permohonan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
mereka yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari Sabat-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong, menuntun setiap kami di dalam membaca Alkitab dan di dalam merenungkannya, sehingga kami boleh kembali disegarkan, kami boleh kembali dikuatkan untuk menjalani panggilan kami selaku umat Tuhan, selaku keluarga yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan, tolong kami yang akan menyampaikan dan yang mendengarkan, sehingga firman-Mu itu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, menggugah kami untuk melakukannya, dan menolong kami untuk terus-menerus bertumbuh menjadi rekan sekerja-Mu. Mampukan kami yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup,
demikianlah nantinya nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita hari ini memasuki penutupan dari bulan keluarga. Kita sudah banyak belajar dan disegarkan kembali bagaimana kita selaku keluarga boleh hidup di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan melihat kembali dan diingatkan kembali bahwa keluarga adalah lembaga yang paling penting yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Kalau kita memperhatikan ayat yang kita baca, di sana dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Padahal semasa di dalam penciptaan kita selalu menemukan catatan. Setelah selesai Allah menciptakan segala sesuatunya, maka Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Lah, menarik di sini ketika dikatakan bahwa ketika manusia seorang diri, maka dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Padahal kondisi waktu itu manusia belum jatuh di dalam dosa. Manusia masih mentaati Allah, masih ada di dalam relasi dengan Allah yang begitu dekat. Manusia sudah diberi tugas oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika Adam melakukannya sendirian, tanpa siapa-siapa, maka kemudian Allah melihat bahwa itu tidak baik. Karena itu kemudian Allah menciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam, supaya bekerja sama antara Adam dan Hawa boleh saling bahu-membahu, bekerja sama, saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, supaya rencana Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, dan dari Taman Eden itu kemudian meluas ke seluruh dunia. Kehendak Allah, rancangan Allah itu boleh digenapi. Keluarga itu dibentuk supaya antara suami dan istri, antara Adam dan Hawa, dan juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti, boleh sama-sama menjadi rekan sekerja Allah, menjadi partner-partner Allah, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mengelola taman, untuk mengelola dunia ciptaan Allah ini. Nah, inilah tujuan daripada berkeluarga.
Keluarga itu utuh ketika sepasang laki-laki dan wanita mengikat janjinya di depan Tuhan, mau hidup bersama di hadapan Tuhan, di dalam ikatan pernikahan, menjadi satu keluarga antara suami dan istri. Itu adalah keluarga yang sudah lengkap. Anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga itu merupakan berkat Tuhan yang akan memperluas keluarga, di mana tugas suami dan istri, tugas sudah menjadi orang tua itu adalah membesarkan anak-anak yang dilahirkan, supaya nantinya anak-anak tersebut juga pada gilirannya menjadi rekan sekerja Allah, menggenapkan tujuan dan rancangan Allah untuk dunia ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana jikalau Tuhan belum mengizinkan satu keluarga dikarunia anak? Tetap sepasang suami istri tersebut tetap menjadi rekan sekerja Allah yang harus saling mendukung, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menolong sebagai penolong yang sepadan itu, supaya rancangan Allah juga tergenapi. Kalau memang belum dikaruniai seorang anak, berarti Allah mempunyai rencana yang lain. Rencana yang mungkin lebih fokus. Atau bagi saudara-saudara yang masih belum menemukan pasangan hidupnya, maka Allah mempunyai panggilan yang khusus bagi saudara. Tetap bisa menjadi partner Allah, tetap bisa menjadi rekan sekerja Allah di dalam keadaannya yang single. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan perjalanan hidup bangsa Israel, khususnya catatan di dalam Hakim-Hakim 2 pasal yang ke-10, di sana dikatakan bahwa ketika orang-orang yang seangkatan dengan Yosua sudah meninggal, sudah tidak ada lagi, maka timbullah angkatan-angkatan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengetahui siapa Allah yang mereka sembah. Dan ketika mereka tidak mengetahui siapa Allah yang mereka sembah itu, maka kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim terjadilah kekacauan. Berarti di sana terjadi kegagalan di dalam mewariskan iman. Di sana terjadi kegagalan di dalam mewariskan rencana dan kehendak Allah yang sudah ditetapkan bagi orang-orang Israel. Jadi kalau generasi Yosua itu adalah mereka mengalami Allah. Mereka melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat Allah menghukum orang-orang yang melawannya, orang-orang yang tidak hidup kudus, orang-orang yang menentang Musa, menentang rencana Allah. Mereka juga mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Mereka mengalami makan sendiri yang namanya mana, yang namanya burung puyuh. Mereka melihat bagaimana air yang pahit itu menjadi tawar dan bisa diminum. Pemeliharaan Allah yang luar biasa. Mereka terpelihara imannya karena mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa selama perjalanan di padang gurun dan selama mereka menyeberang dipimpin Yosua. Kemudian generasi anak-anak Yosua, mereka beriman karena orang tuanya seringkali menceritakan, seringkali memperkenalkan, seringkali mengatakan siapa Allah itu. Namun kemudian setelah anak cucunya, setelah cucu-cucu Yosua, di Hakim-Hakim 2 ayat 10, mereka tidak ada iman, mereka tidak kenal Tuhan lagi, mereka tidak menyadari perbuatan Tuhan itu. Karena itu terjadilah kegagalan di dalam fungsi, di dalam menjalankan peran utama panggilan keluarga itu, yaitu menjadi partner-partner Allah,
menjadi rekan-rekan sekerja Allah. Atau dengan kata lain, pemuridan keluarga itu tidak terjadi. Mereka gagal mewariskan iman kepada anak cucunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang diberkati oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki anak, maka tugas kita, panggilan kita adalah supaya anak kita tetap beriman kepada Tuhan, cucu kita tetap beriman kepada Tuhan, cicit kita juga tetap beriman kepada Tuhan. Kita dipercayakan generasi-generasi itu. Dan yang paling dekat yang ada di dalam kita adalah anak-anak kita. Ketika kita berkeluarga, kita diberi kepercayaan yang sangat besar, supaya anak-anak yang dilahirkan, yang dipercayakan kepada kita itu tetap beriman kepada Tuhan, tetap menjadi partner Tuhan, tetap hidup di dalam rencananya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lihat di dalam praktek hidup sekarang ini? Ada banyak orang tua yang bingung, tidak berdaya, tidak tahu caranya bagaimana mewariskan iman, bagaimana mengajarkan iman, bagaimana memperkenalkan siapa Tuhan itu. Ada banyak orang tua yang menjadi orang tua seperti helikopter, terlalu melindungi anak, tetapi mengabaikan yang utama, overprotected, sehingga anak-anak menjadi manja, sehingga anak-anak menjadi lumpuh, kurang berkembang. Atau ada orang tua yang mempunyai mental subkon. Apa yang dimaksud subkon? Artinya menyerahkan tugas sebagai orang tua itu kepada guru sekolah minggu, kepada guru agama, kepada guru les, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada penginjil. Mereka berpikir bahwa tugas saya sebagai orang tua itu sudah selesai. Kalau anak saya sudah saya bawa ke sekolah minggu, kalau anak saya sudah saya suruh ke remaja, ke pemuda, dan seterusnya. Lupa bahwa yang mempunyai tugas utama itu adalah orang tua. Karena merekalah yang mempunyai waktu 24/7. Sementara kalau yang lain-lain itu paling 2 jam, paling 3 jam. Atau ada juga yang orang tua yang berusaha mencari berbagai info tentang parenting, berbagai info tulisan baik di medsos maupun dimanapun juga. Tidak peduli benar atau tidak. Lebih-lebih tidak peduli apakah itu sesuai dengan pengajaran firman Tuhan atau tidak. Nah, harapan kita adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu menjadi orang tua yang spiritual. Orang tua yang betul-betul bisa meneruskan iman, yang bisa mewariskan iman, yang memiliki spiritual legacy, lebih daripada memiliki warisan-warisan yang sifatnya harta, benda, mobil, tanah, itu memang. Tetapi yang terlebih penting lagi, yang lebih kekal nilainya adalah warisan iman tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan gereja kita di GKI Layur ini? Memang kita mempunyai bulan keluarga, seperti yang kita lakukan di bulan Oktober ini. Kita sudah memasuki minggu yang terakhir atau minggu penutupan ini. Kita memang mengadakan itu tiap tahun. Sekali sebulan di bulan Oktober. Namun dirasa kurang efektif. Kenapa? Karena hanya berfokus di bulan Oktober.
Nah, puji Tuhan pada tahun ini kita mulai melakukan pemuridan keluarga dengan lebih efektif lagi. Kita sudah mengadakan kursus singkat bagaimana menjadi orang tua, bagaimana belajar menjadi orang tua, menjadi keluarga yang bertumbuh. Kita sudah melaksanakan Growing Kids God's Way, bagaimana membesarkan anak dengan cara Tuhan itu selama 2 angkatan. Angkatan pertama dan angkatan yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bulan-bulan ini kita akan persiapkan modifikasi, kita akan siapkan pembaruan-pembaruan yang ada di dalam Growing Kids God's Way itu. Kita akan bekerja sama dengan gereja-gereja lain, kita akan bekerja sama dengan Yayasan Unike, kita akan bekerja sama dengan STT Saat, kita akan berkolaborasi di dalam pemuridan keluarga, di mana di situ ada kelas besar, ada penyampaian-penyampaian materi tentang bagaimana kita itu menjadi pasangan pasutri yang saling mendukung, saling mempertumbuhkan, bagaimana kita itu mengelola diri kita, bagaimana kita itu memanajemen hidup kita, waktu kita, dan bagaimana kita itu mendidik anak-anak kita. Dan kita akan terus diperlengkapi dengan cara setelah itu kita akan masuk di dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil yang akan membahas lebih lanjut, memperdalam lebih lanjut. Dan ada proyek-proyek yang akan dikerjakan di dalam kelompok kecil keluarga kompak itu. Tentu saja saudara-saudara, karena ini masih pandemi, semuanya akan dilakukan dengan cara online melalui aplikasi Zoom, ya. Jadi saudara-saudara, mari persiapkan, kita mempunyai tugas yang maha besar. Kita mempunyai tugas yang maha penting. Bahwa kita harus menjadi alat-alat Tuhan, kepanjangan Tuhan. Kita harus menjadi partner-partner Allah, kawan sekerja Allah. Sehingga ketika kita diutus, seperti yang sudah dibahas dalam khotbah-khotbah yang lalu-lalu, kalau kita menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pekerja seni, menjadi wiraswastawan, menjadi karyawan, bekerja di bidang entertainment, bekerja di bidang apapun, seharusnya kehendak Allah nyata di sana. Seharusnya orang bisa melihat, kalau melihat orang Kristen, oh bagaimana menjadi dokter yang baik, menjadi insinyur yang baik, menjadi pengusaha yang baik, dan seterusnya. Tinggal lihat saja orang Kristen. Nah, semuanya berawal dari keluarga. Semuanya berawal dari apa yang terjadi, dialami di keluarga. Apakah di keluarga tersebut Allah diutamakan, kehendaknya diutamakan? Apakah di keluarga tersebut menyembah Allah? Apakah di keluarga tersebut mencurahkan seluruh hidupnya untuk Allah? Apakah di keluarga tersebut dikatakan, dididik, ditanamkan bahwa Allah yang terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu yang utama? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengalami pandemi ini kurang lebih 7 bulan. Kita apa-apa masih dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah pun juga dari rumah. Ya memang masih bisa sedikit keluar begitu ya, cari angin, cari udara, cari hiburan seperti yang terjadi ini libur panjang ini ya. Tetapi kita perlu bertanya, apakah setelah terjadinya pandemi selama kurang lebih 7 bulan ini, apa yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu? Mari kita bertanya, mari kita berefleksi. Apakah kita tambah saling mengasihi atau malah tambah saling membenci satu sama lain? Apakah kita menjadi tambah sabar atau kita malah tambah
marah-marah, lebih sering marah-marah? Apakah yang keluar itu lebih banyak nada-nada lembut atau nada-nada tinggi yang menunjukkan emosi dan kemarahan dan ketidaksukaan? Apakah selama 7,5 bulan pandemi ini kita tambah saling memahami perasaan siapa pasangan kita? Apakah kita tambah rukun atau malah tambah sering berantem? Apakah kita tambah saling peduli satu sama lain atau kita menjadi lebih egois? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah menikahi orang yang tepat, tetapi kita seperti yang sudah disampaikan, orang-orang yang tidak sempurna, yang sama-sama menikah, yang sama-sama mau dijadikan partner Allah ini, kita sama-sama mau belajar untuk menjadi orang yang tepat. Kita sama-sama mau bertumbuh. Kita tidak mau bersembunyi, beralasan di balik, ya aku orangnya seperti ini. Aku orang yang tidak sempurna. Watakku seperti ini, cara ngomongku ya seperti ini, kelakuanku juga seperti ini. Kan kamu sudah tahu sebelum menikah dan kamu sudah mau. Kita tidak mau hidup di dalam keluarga yang seperti itu. Kita mau sama-sama menuju kepada rencana Tuhan, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mendoakan. Memang saudara-saudara, pernikahan itu adalah paket. Kita ketemu yang baiknya, tetapi kita juga ketemu yang jeleknya. Kita ketemu yang menyenangkan dari dia, tetapi kita juga ketemu yang menjengkelkan dari dia. Karena itu untuk menjadi partner-partner Allah itu di dalam pernikahan, kita harus belajar menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita masing-masing. Mari kita bersemangat memberi, jangan bersemangat menuntut. Kita berikan yang terbaik dari diri kita masing-masing untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk Tuhan. Nah, ketika kita mempunyai semangat yang seperti itu, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bertumbuh. Karakter kita semakin lama akan semakin matang. Kesabaran kita menghadapi kelemahan dan kekurangan pasangan, menghadapi ketidaksempurnaan pasangan itu akan mengasah kita, sehingga karakter kita makin dewasa, makin sabar, makin mengerti, makin bertumbuh. Kita akan semakin dibuat bertanggung jawab untuk hidup pasangan kita, untuk anak-anak kita. Di dalam keluarga ini kita akan belajar mengalah dan belajar mengabaikan. Belajar memahami dan belajar mengampuni. Serta belajar membangun disiplin diri. Saudara, ketika kita menghadirkan Allah di dalam keluarga kita, ketika Allah itu menjadi yang terutama, ketika firman-Nya itu dihadirkan, ketika firman-Nya itu dibahas, dibicarakan terus-menerus dalam segala situasi dan kondisi, di dalam segala kesempatan, ketika bersama-sama, baik di rumah, baik di perjalanan, baik ketika santai, di dalam kondisi apapun, meskipun tidak harus selalu mengutip ayat, seperti yang sudah disampaikan di khotbah-khotbah yang pertama di bulan keluarga ini, maka saya yakin dan percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang bertumbuh. Keluarga kita akan menjadi partner-partner Allah. Kita akan menghasilkan anak-anak yang berguna, yang menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah yang ada di dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa ini. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan melakukannya sendirian. Jangan berjuang sendiri. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Saya sungguh mengajak secara khusus
orang tua yang anaknya masih ada di sekolah minggu. Persiapkan diri kita. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab kita selaku orang tua, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh, keluarga-keluarga yang menjadi rekan sekerja Allah, yang menjadi kepanjangan tangan Allah itu. Sediakan waktunya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para orang tua. Kita akan mulai program ini nanti pada bulan Januari. Kita akan bertemu 2 minggu sekali selama kurang lebih 12 bulan. Ya, mari kita siapkan, mari kita gumuli sama-sama. Kita saling belajar bersama, saling mendoakan bersama, saling bergumul bersama, saling mendukung bersama. Karena kalau sendirian, seringkali kita itu mudah cepat menyerah. Karena itu mari, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat lagi bahwa ketika kita membentuk keluarga, itu kita berarti berani berubah, berani bergumul, berani bayar harga, berani saling menyesuaikan, berani menghadirkan Allah, berani bertumbuh, berani saling dibentuk satu dengan yang lain, supaya rencana Allah di dalam menciptakan lembaga keluarga itu boleh kita penuhkan. Dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua melalui bulan keluarga pada tahun ini dan juga nanti tahun depan dan seterusnya. Kita menjadi keluarga-keluarga yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk kerajaan Allah. Tuhan menyertai kita. Amin. Lihatlah yang menghuni, siap untuk dituai. GKI layu dan berwisata, siapakah penuainya? Kami siap Tuhan pakai, bekerja melayani-Mu, bergandeng tangan bahu-membahu, menjawab panggilan-Mu. Erat bersatu, sehati sepikir, satu kasih dalam Kristus, satu
bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari Sabat-Mu. Kami bersyukur masih boleh beribadah meskipun masih tetap dari rumah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir. Saat ini ya Tuhan, kami sehati berdoa bagi rekan-rekan kami yang ada di dalam kondisi lemah tubuh, yang sedang sakit. Tuhan yang akan memberikan kekuatan iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Tuhan yang akan berikan kesehatan melalui obat-obatan, istirahat, perawatan maupun tindakan yang dijalani, dan juga melalui cinta kasih dari keluarga yang merawatnya. Kami juga terus berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami akibat dari pandemi ini, yang penghasilannya berkurang, yang harus diberhentikan dari pekerjaan, yang harus mengalami hal-hal yang lain. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Tolong ya Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat bertahan, boleh tetap mencukupkan diri dengan segala yang Tuhan berikan. Dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan yang akan terus memelihara kami, keluarga-keluarga yang ada ini. Kami juga berdoa, bersyukur untuk rangkaian bulan keluarga yang sudah dijalani, yang berakhir pada minggu ini. Kiranya segala yang sudah kami pelajari boleh terpatri, boleh kami praktekkan, boleh kami hidupi, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh sesuai rencana Tuhan. Keluarga-keluarga yang menjadi partner, menjadi rekan sekerja-Mu. Bapa, kami saat ini berdoa untuk uji coba vaksin yang sedang dilaksanakan. Tuhan memberkati supaya benar-benar boleh didapatkan hasil yang baik, prosedurnya boleh dijalankan dengan baik, sehingga dihasilkan vaksin yang efektif, yang efisien, sebagai salah satu cara untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami di dalam membuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara pengendalian wabah dan juga pertumbuhan ekonomi. Kiranya boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kiranya kami semua boleh bergandengan tangan bersama, sehingga wabah ini tidak membuat kami kolaps, tetapi membuat kami menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, menjadi negara yang tangguh juga. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk kebutuhan pengerja bagi bakal jemaat Grand Wisata. Tuhan yang akan memimpin seluruh prosesnya dari awal sampai akhir. Tuhan akan sediakan hamba Tuhan yang mempunyai hati untuk Tuhan, yang mau bergumul dan bertumbuh bersama-sama dengan jemaat.
Saat ini pun kami juga berdoa untuk rencana pendewasaan Bajem Grand Wisata. Tuhan juga yang akan memimpin, memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan juga. Kami pun juga berdoa untuk panitia Natal dan segala rancangan yang akan dilakukan selama masa-masa Advent hingga 1 Januari nanti, kiranya boleh dipakai Tuhan untuk mengingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan, akan kepedulian Tuhan, akan keberpihakan Tuhan, akan bela rasa Tuhan untuk kami, manusia yang berdosa dan tidak layak ini. Bapa, kami juga mempunyai pergumulan pribadi kami masing-masing, pergumulan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya nanti. Karena Engkaulah Bapa kami yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Engkau yang berikan pada kami ikan bukan ular. Engkau yang berikan pada kami roti bukan batu. Dan seringkali yang Kau berikan pada kami itu adalah kebutuhan kami. Dan seringkali yang Kau berikan pada kami itu adalah yang melebihi semua yang bisa kami lakukan dan pikirkan. Inilah doa dan permohonan kami. Kuatkan iman kami selama menunggu jawaban dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nas persembahan kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa.
Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali ya Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu dalam doa persembahan syukur kami. Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami terima, kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan kami memohon, terimalah persembahan ini dan berkatilah sehingga boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami juga senantiasa memohon, biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan dan Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat Tuhan, untuk semua penyertaan Tuhan yang boleh kami terima selama ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kami ingin menjadi keluarga yang tangguh, hanya Kristuslah yang terutama. Berdoa, berharap, percaya penuh kepada kekuasaannya. Sang Ayah mengasihi pun amat menghormati dan saling melayani. Lewati masa krisis dengan iman teguh, Keluarga yang tangguh hanya di dalam Kristus. Kami ingin menjadi keluarga yang tangguh, hanya Kristuslah yang terutama. Berdoa, berharap, percaya penuh kepada kekuasaannya, dan saling rendah hati, berani mengampuni. tiada mementingkan keperluan sendiri. Roh Kudus yang memimpin langkah kami, menjadikan keluarga yang tangguh. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.